Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masih Pratama Elsa dengan NIM 21230026. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil review artikel saya, yang dimana judul artikel saya adalah Suku versus Obligasi, Bukti Baru dari Pasar Perdana. Yang pertama yaitu pembahasan teori. Pembahasan teori ini yang pertama, teori permintaan penawaran atau demand supply theory. Artikel ini berpendapat bahwa perbedaan hasil penerbitan antara suku dan obligasi konvensional disebabkan oleh perbedaan permintaan dari investor. Suku cenderung memiliki permintaan yang lebih tinggi dari investor yang terbatas pada instrumen keuangan syariah, sehingga menghasilkan penerbitan dengan kupon yang lebih rendah. 2. Konsep likuiditas atau liquidity concept. Artikel menyebutkan bahwa kurangnya likuiditas di pasar sekunder suku dapat menyebabkan investor suku memperoleh premi likuiditas yang tidak tercermin sepenuhnya dalam harga penerbitan. Yang ketiga, teori perbandingan atau comparative theory. Artikel membandingkan hasil penerbitan suku dan obligasi konvensional dengan menggunakan teknik pencocokan skor kecenderungan atau propensity score matching untuk mendapatkan sampel yang lebih setara dalam perbandingan. Selanjutnya, kasus yang dibahas. Kasus yang dibahas adalah perbandingan imbal hasil antara suku atau obligasi syariah dan obligasi konvensional di pasar primer. Berdasarkan faktanya, penerbitan suku telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir mencapai 174 US dollar miliar di tahun 2020. Sedangkan berdasarkan teorinya, perbedaan hasil penerbitan antara suku dan obligasi konvensional yang serupa dapat dikaitkan dengan jenis investor yang terlibat. Selanjutnya, objek penelitian atau sampel penelitian. Objek penelitiannya adalah membandingkan imbal hasil suku versus obligasi konvensional di pasar perdana dengan sampel yang mencakup berbagai jenis penerbit selama periode dari tahun 2000 sampai tahun 2021. Teknik analisis data. Yang pertama, memakai teknik analisis data propensity score matching atau disingkat dengan PSM. Teknik ini digunakan untuk mencocokkan penerbitan suku dan obligasi berdasarkan karakteristik yang relevan, sehingga perbandingan imbal hasil dapat dilakukan secara lebih akurat. Yang kedua, analisis perbandingan imbal hasil. Digunakan untuk menganalisis perbedaan imbal hasil antara suku dan obligasi konvensional. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama yaitu menggunakan prosedur propensity score matching. Penelitian ini membandingkan tingkat pengembalian atau return antara penerbitan suku dan obligasi konvensional di pasar primer dalam periode tahun 2000 sampai 2021. Yang kedua, hasil analisis menunjukkan bahwa suku diterbitkan dengan tingkat kupon keseluruhan yang lebih rendah dibandingkan obligasi konvensional, dengan selisih antara 11 hingga min 28 basis point, tergantung pada teknik matching yang digunakan. 3. Perbedaan tersebut lebih besar pada penerbitan korporat dibandingkan non-korporat. Yang keempat, temuan ini dapat dijelaskan oleh permintaan yang lebih tinggi untuk penerbitan suku karena terbatasnya alam investasi yang tersedia bagi investor syariah. Selanjutnya, nomor 5, meskipun wajar untuk mengharapkan investor suku diberi kompensasi atas ketidaklikuiditas penerbitan suku dalam bentuk premi ketidaklikuiditas. Penelitian ini berpendapat bahwa konsep premi ketidaklikuiditas ini tidak tercermin dengan baik dalam penetapan harga penerbitan suku di pasar primer dan sekunder. Sekian hasil presentasi review jurnal dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.